Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi miwiti ingsun kelawan nyebut asmane Allah. Ar-Rahmani kang welas asih ing dalem dunya akhirat. Ar-Rahimi tur kang asih ing dalem akhirat pokok. Wala matur asy-syaikhu sapa syekh. Al-faqihu kang ahli fikih. As-sholihu tur kang saleh. Az-zaitu tur kang zuhud. Abdul Malik bin Abdillahi rupane Abdul Malik bin Abdullah. Ghafara muga-muga ngapura Allah sapa Allah lahu maring Abdul Malik bin Abdullah. Rupane ature Abdul Malik bin Abdullah amali macake alaiya ing atase ingsun. Syaikhi sapa guru ingsun al-ajali kang agung. Al-ajalu kang agung. Al-imamu kang dadi imam. Az-zaidu tur kang zuhud. As-saidu tur kang bejo. Al-muwaffaqu tur kang nyocoki hujjatul islami ing hujjatul islam. Zainuddin kang dadi pepaese agama. Syaraful ummati luwih bagus-baguse ummate Kanjeng Nabi Muhammad. Abu Hamidin rupane Abu Hamid. Muhammad bin Muhammad yaiku Muhammad bin Muhammad al-Ghazali kang bangsa Ghazali. Hadis At-Tusiyu tur kang bangsa Tusi. Qadasam muga-muga nglestarekake Allahu sapa Allah ruhahu ing ruhe Abu Hamid. Wa rafa'alan muga-muga ngangkat Allahu sapa Allah fil jannati ing dalem swarga. Darajatahu ing pira-pira derajate Abu Hamid. Hadzal kitabu utawi ikilah kitab al-mukhtasaru kang ringkas. Wa huwa iku utawi kitab akhiru kitabin iku akhire pira-pira kitab. Sonnafa kang nganggit sapa Abu Hamid hu ing kitab. Walam yastamil lan ora pisan-pisan macaake sapa Abu Hamid minhu saking kitab ila khawasi ashabihi kejaba maring khususe pira-pira murite Abu Hamid. Wa huwa utawi akhiru kitab alhamdulillahi iku alhamdulillah ila akhirih. Pembukaan dari kitab Minhajul Abidin itu mengisahkan tentang Syekh Al-Faqih As-Sholih Az-Zahid, yaitu Abdul Malik bin Abdullah, yang dibacakan gurunya, yaitu sesuai dengan yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Jadi Abdul Malik bin Abdullah ini dibacakan kitab oleh gurunya, yang gurunya tadi itu berguru pada Imam Ghazali. Kitab yang dibaca gurunya tadi itu kitab terakhir dari karangan Imam Ghazali yang tidak pernah dibacakan kepada siapapun kecuali kepada murid-murid yang khusus, atau di sini disebut dengan ashab, yaitu teman-teman tertentu. Isi kitabnya bagaimana? Yaitu ini.
sebelum baca kitab kita harus tahu bahwa Imam Ghazali itu namanya cuma Muhammad. Jadi Muhammad, ayahandanya namanya juga Muhammad, kakeknya namanya juga Muhammad, sehingga Muhammad bin Muhammad bin Muhammad. Sedangkan Al-Ghazali itu nama sebuah desa, yaitu wilayah Atus. Isi kitabnya bagaimana? Yang pertama, alhamdulillahi ila akhirih. Alhamdulillah sekabehane puji lillahi iku kagungane Allah, al-maliki zat kang nguasani, al-hakimi tur zat kang wicaksana, al-jawadi tur zat kang lumo, al-karimi tur zat kang mulya, al-azizi tur zat kang perkasa, ar-rahimi tur kang welas asih ing dalem donya akhirat. Jadi alhamdulillah di sini ditafsiri dengan al-malikil hakimi, al-jawadil karimi, al-azizir rahimi. Jadi ada beberapa asmaul husna yang dirangkai menjadi satu kata, dua asmaul husna dirangkai menjadi satu kalimat. 6 menjadi 3. Alhamdulillahil malikil hakimi, al-jawadil karimi, al-azizir rahimi. Allah di kitab ini, atau Allah dalam karangan kitab Imam Ghazali ini disifati dengan al-malikil hakimi, al-jawadil karimi, al-azizir rahimi. Jadi ada beberapa asmaul husna yang dirangkai tapi dijodohkan satu persatu. Maksudnya itu dua asmaul husna dijadikan satu, dua asmaul husna dijadikan satu, dua asmaul husna dijadikan satu, yaitu al-malikil hakimi, al-jawadil karimi, al-azizir rahimi. Jadi Allah itu al-malikil hakimi, yang menguasai dengan kebijaksanaan. Jadi biarpun Allah berkuasa itu tapi dengan kebijaksanaan. Nah, ini menafikan bahwa Allah itu tidak bijaksana. Karena terkadang orang yang memiliki kekuasaan itu tidak bijaksana. Bijaksana itu bagaimana? Nah, bijaksana itu bisa menyelesaikan sebuah permasalahan tanpa menimbulkan permasalahan baru. Jadi kalau istilahnya orang mancing itu bisa mengambil ikan tapi tidak membuat airnya keruh. Itu bijaksana. Jadi tidak menimbulkan permasalahan lain. Itu sulit. Kemudian sifat selanjutnya itu al-jawadil karimi, zat yang maha memberi. Jawad itu sangat pemurah, al-karim itu agung. Jadi Allah itu sangat pemurah, jadi suka memberi. Nah, suka memberinya itu penuh dengan kemuliaan. Jadi tidak membedakan. Allah kalau memberikan kepada makhluknya itu tidak membedakan makhluk itu kafir atau beriman, taat ataupun tidak taat, itu tidak peduli. Diberikan jatahnya makan,
3 kali sehari ya tetap makan 3 kali sehari, meskipun orang tersebut tidak bekerja atau apapun, tetap kalau jatahnya makan ya tetap makan. Itu karena Allah Al-Jawadu. Kemudian Al-Azizir Rahimi, jadi zat yang maha perkasa tapi sifatnya belas kasih di dunia dan akhirat. Biarpun Allah itu maha perkasa, maha mengalahkan, tapi maha pengasih lagi maha penyayang. Jadi sangat sayang kepada hambanya, terutama yang beriman. Allazi kang khalaqa kang dadekake sapa Allah al insana ing menungso fi ahsani takwimin, fi ahsani takwimin ing dalem bagus-baguse rupa. Kemudian Allah adalah zat yang menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Jadi khalaqal insana fi ahsani taqwim, ini ada pada surat At-Tin. Wattini wazaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Jadi Allah itu sampai sumpah menyatakan bahwa manusia adalah wujud yang sebaik-baiknya dari semua makhluk yang diciptakan Allah. Jadi kalau kita menjadi manusia masih merasa lebih bagusan malaikat, yo keliru. Kenapa kok keliru? Karena di At-Tin sendiri itu Allah sampai sumpah, sampai watini demi buatin, wazaitun demi buah zaitun, waturi sinina dan demi bukit Tursina, wadzal baladil amin dan demi kota Mekah yang aman ini. Jadi sampai 4 sumpah yang diambil oleh Allah untuk menyatakan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Padahal di kalimat fi khalaqnal insana fi ahsani taqwim itu juga didahului laqad. Qad lam takkid, qadnya juga bermakna takkid. Itu menunjukkan bahwa memang benar-benar Allah menciptakan manusia itu dari bentuk yang sebaik-baiknya. Oleh karena itu wajar ketika penciptaan pertama yaitu Nabi Adam, semua malaikat disuruh sujud kepada Nabi Adam, karena memang Nabi Adam adalah fi ahsani taqwim, jadi bentuk yang sebaik-baiknya. Mulai sekarang jangan sampai menyatakan malaikat itu lebih baik daripada manusia. Tapi mulianya itu kan tergantung manusianya sendiri. Wa fataras samawati lan kang jumenengake pira-pira langit wal ardi lan pira-pira bumi bi qudratihi kelawan kekuasaane Allah. Nah, kemudian Allah itu meninggikan langit atau menegakkan langit dan bumi dengan kekuasaan Allah. Jadi langit bisa menaungi kita dengan kokoh tanpa ada satu penyangga pun. Menurut bumi yang kita pijak bisa kokoh tanpa penyangga apapun, itu semua biqudratihi, karena kekuasaan Allah. Wa dabbara lan kang ngatur sapa Allah al umura ing pira-pira perkara fitaro ini ing dalem dunya akhirat bi hikmatihi kelawan wicaksanane Allah. Kemudian Allah itu mengatur segala urusan baik di dunia dan akhirat itu dengan kebijaksanaannya. Jadi Allah itu mengatur dengan kebijaksanaannya
sesuatu apapun yang ada di dunia dan di akhirat. Jadi peraturan Allah, apapun yang ditentukan oleh Allah itu sudah bijaksana. Cuma kita sebagai makhluk itu terkadang tidak menerima apa yang ditentukan oleh Allah kepada kita. Wa ma khalaqalan orang dadekake sapa Allah al jinna ing jin wal insi wal insalan menungso illa li ibadatihi kejaba kelawan nyembah maring Allah. Kemudian Allah itu tidak pernah menciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk beribadah kepada Allah. Jadi tujuan penciptaan jin dan manusia itu untuk menyembah kepada Allah. Diturunkan ke bumi, kita disuruh menyembah kepada Allah, tidak boleh menyekutukannya. Segala apa yang kita lakukan di bumi itu semuanya harus menunjang ibadah kepada Allah. Jadi tujuannya itu ibadah kepada Allah, bukan kepada dunianya. Jadi selama kita beribadah kepada Allah, berarti itu sesuai dengan tujuan Allah menciptakan kita. Jadi manusia, jin dan manusia tidak diciptakan kecuali beribadah kepada Allah. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Agar kita menjadi penyembah Allah di bumi. Jadi jangan sampai kita berpijak di bumi yang notabene ciptaan Allah, bernaung di bawah langit yang notabene ciptaan Allah, kita menyembah yang lain. Naudzubillah min dzalik. Demikian muqaddimah yang pertama, semoga bermanfaat fi dini wa dunya wal akhirah. Semoga lantaran ngaji ini kita diberi tambahan ilmu oleh Allah, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang disertai hidayah, dan semoga guru-guru kita, orang-orang tua kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.